Kelahirannya sempat dianggap sebagai sebuah kutukan bagi kerajaan Blambangan penganut Hindu-Buddha. Tapi ketika sang bayi itu dibuang, dia justru terselamatkan oleh kekuasaan semesta dan mendarat di pangkuan Nyai Gede Pinatih, saudagar kaya asal Gresik. 12 tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi remaja cerdas yang menjadi salah satu wali Songo paling berpengaruh, murid Sunan Ampel. Inilah sepenggal kisah dari Sunan Giri. Perjalanan Wali Story membawa kami ke Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas. Tepat di sebuah lereng bukit yang disebut Giri Gajah, Sunan Giri dimakamkan. Sunan Giri itu memang makamnya berada di puncak Bukit Giri Gajah, yaitu daerah paling tinggi di kota Gresik atau di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, ini masih banyak lagi, kita harus naik lagi. Nanti dari sana masih harus naik lagi menuju ke area Cungkup atau makamnya beliau. Lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1442, kehadiran Sunan Giri yang dinamai Raden Paku justru tidak direstui oleh sang kakek sekaligus raja saat itu, Prabu Menak Semuyu. Pasalnya, ibu Sunan Giri yakni Dewi Sekardadu menikah dengan Syekh Maulana Ishak, ulama besar dari Malaka yang datang ke ujung timur Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Wabah yang melanda Blambangan saat itu dimanfaatkan oleh Patih Bajul Sengata untuk mempengaruhi sang raja dengan meniupkan isu bahwa kelahiran Raden Paku yang menjadi penyebabnya. Niat itu ternyata tercium oleh sang ibu yang kemudian memutuskan untuk melarung Sunan Giri kecil ke Laut Bali. Tetapi mirip kelahiran Nabi Musa yang juga diselamatkan dari pembunuhan Fir'aun, bayi kecil itu ternyata tak menemui ajalnya di samudra. Kemudian datang rombongan saudagar dari Gresik yang namanya Dewi. Nah, Nyai Gede Pinatih kemudian diambil ketepatannya Pinatih tidak mempunyai putra dan kemudian diangkat putra, kemudian dinamai dengan Joko Samudro. Dirawat oleh Nyai Gede Pinatih selama belasan tahun, Sunan Giri atau Joko Samudro kemudian diserahkan ke Pondok Pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Karena kecerdasannya, Sunan Ampel pun memberi nama Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin yang berarti cahaya ilmu. Dia pun mendapat restu Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di Jawa, tepatnya di Giri Gresik. Menyiarkan Islam dengan cara yang santun dan tembang-tembang, pengikut Sunan Giri pun semakin besar. Di masa transisi Hindu ke Islam, Majapahit pun mulai khawatir dengan keberadaan Sunan Giri. Dalam sebuah kisah yang masyhur, pasukan Majapahit sempat menyerbu santri Sunan Giri di Bukit Giri Gajah. Ajaibnya, sebuah pena yang saat itu sedang digunakan oleh Sunan Giri menyalin Al-Quran berubah menjadi keris lalu terbang dengan sendirinya. Keris itu melukai semua prajurit Majapahit dan berputar-putar di angkasa sampai keadaan menjadi aman. Keris itulah yang tersohor dengan sebutan Kalamunyeng. Bismillah. Nah ini alhamdulillah ya, saya berkesempatan juga bisa pegang langsung pusaka dari Sunan Giri ya yang asli. Ini keris Kalamunyeng yang terbentuknya keris ini sungguh luar biasa ya Pak ya. Bahkan kita di luar nalar kita, konon dulu berasal dari pena atau pensilnya Sunan Giri. Seketika dengan karomah beliau langsung berubah menjadi keris Kalamunyeng ini. Selain terbukti secara sah dengan sertifikat keasliannya, bentuk fisik keris Kalamunyeng juga terlihat berbeda dengan keris pada umumnya. Sama sekali tak terlihat sentuhan manusia pada keris Kalamunyeng. Ini bukan buatan empu. Bukan sama buatan sekali empu. bukan buatan empu. Kalau ya. buatan empu biasanya ada tanda bekas ininya ya, bekas tempal-tempalnya ya. Bekasan bekas ini sidik jari. Sidik jarinya, tapi ini asli ya. Ada. Luar biasa ya.
Nah, kemudian ini yang dinamakan kembang kacang. Kembang kacang. Kembang kacang. Kemudian ini jari emas 18 karat. Yang mengagumkan, keberadaan Sunan Giri yang awalnya dianggap sebagai ancaman justru semakin diterima oleh Majapahit. Bahkan berkat karomah yang dimilikinya, Raja Majapahit begitu sangat mengagumi Sunan Giri. Hingga saat wafat pada tahun 1506, Sunan Giri mendapat gelar keanugerahan dari Kerajaan Majapahit yang dikebumikan setara dengan seorang raja. Seperti bukti pahatan cakra Majapahit yang terukir di makam Sunan Giri. Oke, bismillah. Bukan cakra. Oh, Ini oke. gambar cakra. Oh, itu asli ya Pak Asli. ya? Ini batu apa? Belum ada yang bisa mengatakan. Ini cakra. Keturunan rajanya Jadi itu kalau kan ada. kalau ada simbol semacam ini, maka yang dimakamkan di sini itu adalah raja. Oke, ini tuh simbol apa mulia ya, kemuliaan, Ini simbol kalau keturunan dalam iya darah biru. keadaan Majapahit, Oh, ini cakra. yang disebut dengan cakra. Cakra ini kan bentuknya ke empat Kayak penjuru dengan ini ya. empat penjuru atau sama dengan cakra senjatanya Krishna. Ya. Di luar area makam masih ada peninggalan Sunan Giri yang bahkan masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Adalah Pace Sunan Giri atau pohon buah mengkudu yang dulu ditanam Sunan Giri sampai sekarang masih hidup dan berbuah lebat. Banyak yang percaya buah mengkudu mujarab untuk hajat pasangan suami istri yang ingin segera memiliki keturunan. Tapi sebelumnya itu dibelah dulu, Bu. Ini kemudian ada isinya ndak? Isinya Biji, ada bijinya ndak? Kalau ada bijinya, dihitung bijinya. Kalau 2, ya nanti keturunannya 2. Insya Allah dapat 2. Tapi Kalau tidak ada bijinya, berarti mungkin ya Allah belum memberi izin untuk memberikan keturunan. Tak jauh dari area makam, terlihat bangunan Masjid Sunan Giri yang ternyata pondasinya tak pernah diubah sampai sekarang. Bahkan meski sempat mengalami renovasi beberapa kali, fisik masjid lama masih dipertahankan seperti dulu kala. Karena tambah banyak, biar udaranya masuknya tambah banyak, biar tidak pengap, dinaikkan. Di depan gapura masjid terlihat makam yang juga ramai dikunjungi peziarah. Wajar memang, sosok yang dimakamkan ternyata punya hubungan dekat dengan Sunan Giri, bahkan terbilang penting. Dialah Mbah Jenggot, sosok muazin pertama dari Masjid Sunan Giri. Konon jenggotnya sampai ke tanah ini. Oh, jadi terkenal dengan nama Mbah Jenggot. Ya. Itu Nah, sudah ada sejak zaman zaman Sunan Giri. Sunan Giri. Zaman Sunan Giri Oke. sudah ada. Nah ini yang keistimewaan beliau ini ketika memandangkan azan ini konon dari orang-orang katanya orang-orang tahun dulu itu terdengar sampai ke Pulau Jawa. Meski begitu, ada penjelasan yang lebih masuk akal. Kenapa suara Mbah Jenggot bisa lantang terdengar? Salah satunya adalah keberadaan corong atau toa kuno yang masih tersimpan baik di Masjid Sunan Giri. Nah ini nanti naik ke atas duduk, karena posisi di atas duduk sampai di kaki ini, sahabat perhatikan. Nah, Oh gitu, Wah. oke, seandainya ini kita di Diputer. puncak. Selain komplek makam dan masjid di puncak Bukit Giri Gajah, Sunan Giri juga mendirikan sebuah pusat pemerintahan Kesunanan Giri yang dipimpinnya. Adalah Giri Kedaton, yang berjarak sekitar 25 menit berjalan kaki dari Giri Gajah. Namun sayangnya yang tersisa hanyalah area kolam yang dulu dipakai sebagai tempat kebutuhan air bersih dan wudhu. Tepatnya pada tanggal 9 Maret 1487. Giri Kedaton berkembang berubah menjadi sebuah pemerintahan.
Merangkul bukan memukul, memeluk bukan mengamuk. Kalimat itulah yang cocok disematkan untuk Sunan Giri.